Pada hari Minggu, Andin dan keluarganya hendak pergi ke Museum Proklamasi. Andin dan keluarganya berangkat dari rumah pukul 8 pagi. Andin berangkat dengan ayah, ibu, dan kakaknya. Andin dalam perjalanan menjumpai beberapa kendaraan yang lalu lalang. Andin juga melihat ada pengendara yang tidak memakai helm dan mengendarai dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika sampai pada lampu merah, Andin juga menjumpai pengendara-pengendara yang melebihi batas yang sudah ditentukan. Di dalam mobil, Andin bertanya kepada ibu, "Ibu, kenapa ada pengendara yang tidak pakai helm? Dan kenapa mereka melanggar peraturan itu, Bu?" Nah, mereka itu termasuk warga negara Indonesia yang tidak mengerti tentang peraturan lalu lintas dan tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Sebagaimana yang ada di UUD tahun 1945 ayat 1 pasal 27 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali. Maka pasal ini berlaku untuk siapapun, entah orang kaya, pejabat, miskin, dan lainnya. Nah, siapapun itu wajib mentaati peraturan hukum yang ada tanpa terkecuali. Sudah paham, Andin? Oh, begitu ya, Bu. Lalu, apa itu hak dan kewajiban, Bu? Iya, Andin. Hak adalah sesuatu yang kita terima. Kalau hak masyarakat adalah hak-hak yang dimiliki seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Akhirnya Andin dan keluarga sampai di Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau Munaspro. Andin dan keluarganya dipandu oleh pemandu wisata untuk menjelaskan ruangan-ruangan yang ada di museum tersebut. Di dalam museum terdapat banyak benda-benda sejarah. Di lantai 1, bagian sisi kiri museum, terdapat 3 patung lilin tiruan I.R. Soekarno, Adamo Hatta, dan Ahmad Subarjo tengah berembuk merumuskan konsep naskah proklamasi. Ruang ini merupakan tempat peristiwa bersejarah yang pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi. Ruang tersebut adalah ruang tamu yang juga digunakan sebagai kantor oleh Maeda. Selain itu, di ruang ini juga digambarkan suasana menjelang proklamasi seperti pembentukan PPKI dan BBUPKI. Ada juga replika naskah proklamasi tulisan Soekarno dalam ukuran jumbo yang dibingkai kaca tebal dan dipajang di dinding. Di bagian tengah museum terdapat patung Sayuti Melik ditemani oleh BM Diah yang sedang mengetik naskah proklamasi. Dalam ruangan ini, Soekarno-Hatta mengadakan rapat bersama di meja bundar dengan pengurus lain seperti Sudiro dan BM Diah pada pukul 3 subuh. Di ruangan ini jugalah Soekarno membuat draft pertama naskah proklamasi dengan judul Proklamasi yang ditulis dengan tangannya sendiri. Gambar ini adalah gambar tangga menuju lantai 2. Di lantai 2 lebih lengkap dengan berbagai peristiwa dengan penjelasan yang detail dan jelas. Terdapat penjelasan mengenai Laksamana Maeda, benda-benda bersejarah saat proklamasi, tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi, dan ada perjalanan karir Soekarno, koleksi baju-baju para pahlawan, pelantikan Presiden RIS, pengakuan kedaulatan di Belanda dan Jakarta, serta terdapat buku pembahasan UUD 1945 dan buku dokumentasi sejarah Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sebenarnya proklamasi itu apa? Proklamasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh yang berwenang untuk membuat pengumuman tertentu. Salah satunya adalah pengumuman kemerdekaannya negara Indonesia dari para penjajah. Lalu, apa itu makna proklamasi? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yaitu proklamasi sebagai perjuangan bangsa Indonesia, proklamasi sebagai awal terbentuknya NKRI, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional, dan proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang bertempat di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur Raya nomor 56 Jakarta Pusat. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno yang menuliskan namanya sebagai Soekarno menggunakan ortografi Belanda dan Muhammad Hatta yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Adapun yang merumuskan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia terdiri dari Tadashi Maeda, Tomegoro Yoshizumi, Nashijima S. Miyoshi, Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Wah, berarti kita harus menjaga negara kita ya, supaya negara kita tetap aman seperti ini dan semakin maju. Betul sekali Andin, pintar kamu ya. Kemudian Andin dan keluarganya melanjutkan mengelilingi museum.